Halo, selamat malam teman-teman. Oh, Mas Heru Purwanto jadi orang pertama yang ngechat. Halo Mas. Mas Widya Arta, Mas Robin, Mas Cipto, Mas Irawan, Mas Hendy, dan teman-teman semuanya. Oke, kita tunggu Mas Julius Chandra, Mas Jeffrey. Oke, kita sudah masuk ke hari ke-24 malam ini ya. Hari ke-24 menuju 30 hari, bentar lagi lebaran ya. Bahas apa Mas malam ini? Bahas apa ya malam ini ya? Oke, saya akan selesaikan materi yang kemarin, teman-teman, karena kemarin sedikit sempat kepotong ya. Sedikit terpotong oleh saya harus ngisi live gitu ya di Logos Village. Jelas and clear, ini apanya jelas and clear? Saya belum nanya, udah jawab jelas and clear. Bukannya baru hari ke-12, Mas. Oke. ATR masa nggak harus di-refresh kayaknya? Oke, ATR. Oke. Jadi kemarin kita bahas ini ya, teman-teman. Kemarin kita bahas ini. Kita bahas rule yang saya sukain gitu ya. Area-area yang saya sukain. Ini pembahasan kita kemarin. Jadi teman-teman, mana petirnya? PLN-nya. GBP USD. Ya, GBP USD. Jadi teman-teman, ini ya kemarin kita bahas, kemarin malam kita bahas, ini tuh dilihatnya di edge time frame. Jadi penting banget ini itu dilihat di edge time frame. Jadi struktur breaking new high dan new low ini dilihat di edge time frame gitu ya. Jadi bunuh dulu yang ini, saya akan gedein yang ini. Boom. Nah, ini dia. Jadi teman-teman sebenarnya saya bukan sebenarnya memang cuman itu ya. Saya cuma punya satu setup untuk buy, saya hanya buy jika ada ini, saya hanya sell jika ada ini. Di luar itu, teman-teman, saya nggak akan sell gitu ya. Jadi di luar itu saya nggak akan buy. Jadi ini dilihat di edge time frame. Jadi saya mau area UFO gitu ya. Saya mau area UFO yang berada di breakout segment. Jadi breakout segment. Jadi saya yang lihat auto UFO cuma di sini gitu. Di breakout segment di mana dia bikin new low gitu ya. Structure-nya dia harus breaking new low ya. Jadi dia harus break previous low. Kalau down market ya dia harus bikin new low yang lebih rendah dari low sebelumnya. Kalau up market dia harus bikin new high. Jadi high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Jadi ini penting, kata kuncinya adalah dia harus breaking ini. Jadi areanya adalah DBD atau RBR, semuanya standar ya, climate-nya confirm, current-nya lebih kecil dari standar, ada EMA 9 plus drop is drop, EMA-nya di dekat proximal, sama ini juga sama. Jadi sebenarnya udah selesai nih. Sebenarnya sudah selesai, sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi. Oke, selamat teman-teman lulus. Kita tutup kelasnya gitu. Terus kemarin kita juga udah bahas ya struktur drop is drop favorit gitu ya, idealnya gitu ya. Idealnya struktur drop is drop itu begini, kemarin kita udah bahas. Drop base drop gitu ya. Kita pengennya base-nya itu begini ya. Nah, gitulah. Jadi base-nya pengennya begini. Kalau kebalikannya, kalau rally base rally, kita pengennya rally base rally-nya gini. Rally gitu ya. Base rally dan posisi ininya, base-nya bentuknya
Ih, saya gede juga nih. Kurang lebih gini. Yang saya nggak suka adalah ini yang saya dislike gitu ya. Drop dropnya gini. Nah, ini saya nggak suka. Relief ray yang saya nggak suka adalah relief ray yang bentuknya begini. Alright, udah semua. Jadi ini dua ini oke ya. Jadi ini good. Ini kurang oke. Selebihnya nggak ada lagi sih. Selebihnya cukup sih. Kayaknya cuma ini aja. Nah, ternyata. Nah, gini. Jadi ini. Oke, sekarang saya akan cek pertanyaan sebelum kita masuk lanjut ke yang lain gitu ya. Kalau UFO-nya sejajar pivot gimana pendapatnya? Sejajar pivot tuh gimana? Sejajar pivot tuh gimana maksudnya, Mas? Mas Julius Chandra Wijaya sejajar pivot maksudnya gimana? Coba nanti dikasih contoh. Iya bagi jasa. Mas kalau climate down seperti yang di kiri, tapi area DBD di bawah pivot, apakah diambil Mas? Di bawah pivot itu gimana? Pivot kan ada banyak, pivotnya mana? Mas Sunarto, nanti kita lihat dulu yang lain. Boleh pakai contoh di candle Mas, nanti kita lihat contohnya. Mas kalau harga sebelum area buy atau sell kita membentuk base dulu, gimana probabilitasnya? Ya ini kan kita nggak liatin Mas, area ketika masuk area biasanya sih saya nggak liatin, jadi saya nggak terlalu peduli sih. Toh kalaupun dia bikin base kan dia tetap counter climate. Kalaupun SL ya SL aja sih. Saya nggak pernah liatin arrivalnya. Mas Ahmad Rizky, formasinya struktur melihat RBR atau DBD apa perbedaannya Mas? RBR dan DBD. Formasi dan struktur untuk melihat RBR dan DBD. Aku nggak tahu. Ini Mas Julius. Oke. Oh nggak apa-apa. Ini di sini kan? Ini oke. Selama dia di dalam sini oke Mas. Ini Mas Julius ya. Selama dia di sini oke. Sejajar dengan ini oke, nggak ada masalah. Yang penting ada EMA 9-nya ya. Selama dia di sini ini oke. Jadi seandainya nih, saya akan bikin satu lagi ya di bawahnya sini. Jadi seandainya posisinya gini, RBR-nya ada di sini boleh nggak? Boleh, selama ada EMA 9-nya. Jadi RBR-nya boleh dimanapun, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, selama ada EMA 9-nya. Begitupun sebaliknya. Dimanapun boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, bebas. Yang penting ada EMA 9-nya. Oke, saya akan ganti warnanya. Di mana aja boleh. Jadi lokasinya nggak ada masalah. Oh, mungkin yang dimaksud di bawah pivot tuh di sini ya. Di sini boleh tadi Mas Sunarto. Sekarang saya paham maksud pertanyaannya. Di sini boleh. Semuanya boleh selama ada EMA 9-nya. Jadi selama dia di sini, dia selama bikin new low ya areanya ini, selama dia lebih low, bikin new low, entah layoutnya, selama dia di area sini, area yang break this low gitu ya, yang nge-break ini, maka sah. Selama ya tadi semua parameternya oke ya. Tapi jelas area yang terdapat di antara ini, area yang terdapat di sini, area yang terdapat di sini itu lebih higher probability.
Tentu saja area yang di sini dan yang di sini gitu ya. Ini lebih ideal. Ini ideal, tapi di bawah ini saya masih oke, nggak ada masalah. Alright. Mas, jadi area UFO RBR setelah break high, down dulu, terus rally disebut seperti di Audi NZD TF55. Oke, kita sekarang lihat. Ini udah oke ya, teman-teman. Silahkan di screenshot kalau yang mau screenshot. Ini teman-teman boleh screenshot. Saya kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Yang ini kemarin harusnya teman-teman udah ambil. Ini yang baru. Yang ini kalau teman-teman foto, ini yang oke, ini yang nggak oke. Saya kasih waktu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Sekarang kita ke Audi NZD. Audi NZD 55 menit. Oke. Audi NZD areanya ini ya. Nah, ini areanya. Oke, saya akan bikin jadi 2 aja sekarang. Jadi Audi NZD pertama kita punya climate yang confirm. Oke, kita punya climate yang confirm. Climate-nya confirm, terus EMA 9-nya di sini oke. Berikutnya adalah ini adalah area UFO-nya. Saya akan delete aja semuanya biar jelas. Saya akan aktifkan magic-magicnya. Magic. Oke, Audi NZD Mas Rahmat ya. Mana magic-magicnya? Nggak keluar, belum keluar. Oke, magic-magicnya di sini. Saya akan tebelin ke yang nomor 3 kayaknya. Area dari sini ke sini ya. Oke, sekarang kita disable dulu biar nggak penuh. Saya langsung aja kira-kira aja. 18 kurang 5. 18 kurang 5, 13. 18 kurang 5, 13 itu 33 tambah 2, 35. Oke. Areanya ini ya. Oke. Secara struktur ini oke, teman-teman. Strukturnya oke ya. Ini bikin new high gitu ya. Ini sebenarnya udah sempat touch pertama. Ini waktu dia rally, base rally, dia udah sempat retest dan dia udah rally. Jadi waktu pertama kali terbentuk, sebenarnya di sini. Jadi waktu climate yang pertama ini, teman-teman, Audi NZD, waktu dia posisinya masih begini, nah, waktu posisinya masih begini, dia memenuhi syarat kriteria dari struktur chartnya dulu. PLN-nya terpenuhin ya. Ya, intinya yang paling penting kan cuma ini sebenarnya. Kita punya nggak muncul ya, jahat banget. Kenapa dia begitu? Delete. Saya nggak klik apa sih? Oke, jadi ketika dia break new high, dia nge-break ini, teman-teman. Detik dia nge-break dari sini. Saya akan bikin jadi garis titik-titik. Detik dia nge-break dari sini, sebenarnya kita udah sah, kita udah punya new high. Nah, begitu dia break hari ini, udah punya new high, maka area ini udah jadi valid gitu ya. Tapi masalahnya EMA 9-nya adalah di dekat-dekat distal waktu harga ada di sini. Nah, saya akan lanjutin. Oke. Oh, dia
Jadi dia sempat masuk, harganya EMA-nya di tengah, waktu dia masuk dia udah hit TP1 gitu ya. TP2 tapi nggak sampai TP3 dan sekarang balik lagi untuk kedua kalinya. Sekarang secondary test. Secara setup teman-teman tidak ada yang salah dengan area ini, artinya nggak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah dengan area ini, cuman di kehidupan nyata gitu. Di kehidupan nyata itu artinya di dalam trading room saya semuanya oke, cuman kemungkinan besar saya nggak akan entry. Ada yang tahu kenapa saya nggak akan entry di AUD/NZD ini? Kalau ini account saya nggak akan risking my own money di setup ini. Ada yang tahu teman-teman komen? Kenapa saya nggak entry? Distal, pivot, ada lagi? Secondary test, EMA distal, second task, candlenya rame, terlalu dekat. Sudah tidak fresh, oke, butuh VLN, oke, area white space, oke, ini kejauhan semuanya. Terlalu complicated. Tahu nggak kenapa saya nggak entry? Alasannya karena tidak terlihat dengan gampang. Nggak gampang, nggak jelas, saya nggak entry. Nggak clean. Jadi teman-teman over analis, sedangkan saya nggak, kayaknya susah deh ini DBR apa RBR ya, nggak jelas, skip gitu doang kalau saya. Jadi saya maunya jelas dan gampang terlihat gitu ya teman-teman. Kalau nggak jelas dan nggak gampang gitu, kayaknya aduh ragu ya. Kalau ragu mendingan nggak entry. Kalau saya sih gitu. Walaupun ini perfectly fine kalau teman-teman entry dan mengikuti aturan sesuai UFO work, ya kemungkinan besar akan work. Tepuk jidat. Jadi apa ya yang membedakan saya teman-teman ya, yang membedakan saya dengan teman-teman semua. Kalau ngomongin analisa sih kayaknya udah sama lah, teman-teman udah ngerti semua yang saya ngerti gitu ya. Cuman bedanya kalau saya ya kalau bingung ya udahlah ganti chart ya, nggak harus entry juga. Kalau nggak ngerti nggak harus entry. Jadi kalau nggak terlihat gampang teman-teman saya nggak mau entry. Jadi kalau areanya nggak clean banget gitu ya saya nggak mau entry. Contoh yang clean tuh kayak gimana ya? Misalnya gampang lah kelihatan, ini kan kelihatan rally based rally. Kalau ini kan bisa terjadi perdebatan antara kita, ini drop based rally atau rally based rally. Kalau saya tanya akan ada orang yang bilang ini DBR, akan ada orang yang bilang ini RBR. Nah kalau terjadi perdebatan berarti tidak terlihat dengan jelas. Nah kalau nggak terlihat dengan jelas berarti kemungkinan besar laptopnya cek dulu, thank you mas. Kalau nggak terlihat dengan jelas ya udah bukan makanan saya. Kalau saya sih sesimpel itu. Oke, jadi sekarang kita coba charting di time frame yang lebih rendah ya, teman-teman. Kita akan coba charting di time frame yang lebih rendah atau lebih tinggi deh, kita naik. Saya akan naik ke weekly deh. Saya akan naik ke weekly. Saya akan naik ke weekly. Saya akan pakai weekly dan 144 gitu ya. Oke. Kita akan cari area Euro USD. Sekarang kita tiadakan climate dulu ya, teman-teman udah jago lah masalah climate kan udah khatam ya. Climate udah khatam, jadi kita sekarang cuma ngeliatin ini aja. Jadi kita anggap semua climate-nya confirm, walaupun nggak confirm kita cuekin aja ya. Sementara kita fokus sama zone aja. Oke, sekarang ini quiz. Zone seperti ini. Ini valid sesuai setup kalau climate-nya confirm. Dalam kasus ini kebetulan climate-nya nggak confirm ya teman-teman. Seandainya climate-nya confirm, kasus seperti ini saya entry nggak? Duyan Anggara entry nggak? Nggak ambil karena week-nya panjang, betul. Saya nggak akan entry Euro USD ini karena alasannya ini. Saya punya ekor di sini, untuk saya lihat ini ada ekornya yang panjangnya melebihin panjang base-nya. Dan ini di leg out gitu ya. Ini kalau saya deketin teman-teman kan rata-rata base-nya tingginya segini nih. Ya anggap aja begitu. Base-nya tingginya segini terus tiba-tiba ada ekor di sini. Kalau ekornya ke sini berarti sebenarnya di masa lalu harga itu drop karena area di atasnya. Yang bikin drop adalah ini sebenarnya. Come on. Geser. Jadi
drop base, lompat, baru drop. Maka drop base drop ini biasanya technically nggak fresh karena harga lompat dulu sebelum drop. Kemungkinan semua unfill order yang di sini udah habis diambil sama ekornya dan dia mentok area unfill order di atasnya sebelum akhirnya dia jatuh. Jadi ini saya nggak akan ambil karena ingat struktur yang tadi yang teman-teman ambil, saya maunya ekornya dia nggak boleh naik kayak gini. Ingat kalau drop base drop, kalau drop base drop tadi saya udah bikin tadi saya nggak mau kalau come on. Kalau dia bentuknya seperti kok nggak keklik lagi? Gawat deh. Alright, kalau bentuknya seperti ini saya nggak mau. Oke, ini contoh salah satu yang coret. Ya, base yang di atas nggak ada emanya, tapi kan saya nggak ambil, Mas. Betul, kalau ada Mas Adi Wicaksono, base yang di atas nggak ada emanya, betul kan saya nggak entry. Cuman ini, saya cuma cerita, kalau area ini sebenarnya reaksinya karena base di atasnya. Saya cuma cerita ya, bukan berarti saya akan entry yang di atasnya. Bisa jadi nggak saya entry yang di atasnya, bisa-bisa aja, kan kita nggak tahu kalau tiba-tiba nanti emanya naik, claimnya confirm, terus emanya naik, bisa jadi atasnya valid. Tapi dalam kondisi sekarang saya nggak akan entry dua-duanya. Tapi kalau misalnya nanti emanya naik ke sini gitu ya, beda cerita ya. Ini bisa jadi emanya naik ke atas kan? Ini bisa jadi emanya nanti naik kan? Bisa jadi aja. Oke. Sekarang berikutnya GBP USD. Saya akan lihat yang lain. Kita akan pelan-pelan bareng-bareng. Kita sekarang hari ini ngomongin base-nya aja. Oke, GBP USD area ini ya. Area ini saya akan kecilin. Ini oke ya, ini break new low, teman-teman bisa lihat ini low sebelumnya. Ini low yang di break gitu ya. Ini low yang di break, areanya adalah segini. Nah, area ini di kehidupan nyata saya ambil atau enggak, teman-teman? Secara rule sih sebenarnya udah nggak valid sih, jadi sebenarnya nggak usah ditanyain. Secara rule nggak valid. Kenapa nggak valid? Karena emangnya tidak di dekat-dekat proximal ya, berarti nggak entry. Mas Angga, kalau ada area yang UFO-nya pernah dilewatin oleh EMA dan bukan harga EMA saat ini, apakah masih bisa dijadikan valid entry? Maksudnya gimana nih Mas Hendrik? UFO yang pernah dilewatin harga EMA? Enggak, pokoknya saya mau current EMA price di dalam UFO. Jadi jangan nanti sama teman-teman jadi repot, jadi ngambil yang belakang-belakang sini. Pokoknya ujungnya yang penting kan current EMA-nya, harga EMA-nya sekarang, harga EMA sekarang, bukan harga EMA yang lalu. Repot lagi kalau kita pakai harga EMA yang lalu, Mas Hendrik. Enggak ada EMA, no entry, tidak. Ya. Gampang kan? USD JPY. USD-Yen kebetulan nggak ada areanya. Ini kemarin di cancel ya. Ini kemarin ada EMA-nya nih. Di sini nggak ada apa-apa ya. Saya ke 240 lah biar teman-teman lebih gampang. AUD USD. Kita cuman sekarang latihan sama struktur aja dulu sebelum kita ngomongin yang lain-lain. AUD USD ini sebelumnya lumayan menarik. Ini drop base rally ini boleh diambil. Ya ini sebelumnya oke nih, ini drop base rally gitu ya, oke. Karena ini rally base rally, ini very clean ya teman-teman bisa lihat ini rally base rally ya, ini gede base rally gitu ya. Dan ini juga secara struktur masih rally base rally, jadi oke. Dia nggak di sini, jadi kalau saya gambar pivotnya gitu teman-teman ambil aja yang obvious pivotnya gitu ya. Jadi dari harga titik tertinggi ini dia terendah ke sini. Bisa dari sini dia ke sini jadi ya. Jadi ini break this high gitu ya. Oke. Makanya kemarin kita boleh entry di
Sini. Saya ternyata nggak jago pakai ini, adalah ikhlaskan aja. Jadi ini drop base rally, quick retest, oke. Ini salah satu yang oke. Ini Mas Sandi, CHF Yen 377, oke kita turutin. CHF JPY 377. Oke, EMA-nya saya akan ganti. Kalau CHF Yen berarti EMA-nya harusnya EMA monthly ya. 377. Saya akan delete dulu. Saya akan masukkan indikator MyScript EMA monthly. Oke, EMA-nya di situ. Oke, ini clean. Very good. Very good, Mas. Siapa namanya? Mas Sandi ya. Oke, kalau kayak gini kan gampang ya teman-teman, semua orang bisa tahu kalau ini area UFO. Ini saya aktifkan aja UFO-nya. Oke, ini kan gampang ya. UFO-nya kan ini, yang hitam ketemu yang hitam, berarti UFO kita adalah ini. Ini kita perlu monitor ya karena emangnya jauh. Tapi kan maksudnya kalau kayak gini, saya akan kasih line di sini sama di sini. Terus akan disable auto UFO-nya. Nah, kalau kayak gini, jelas kita bikin new low ya, teman-teman bisa lihat. Kita breaking this gitu ya. Ini EMA-nya kita tunggu aja, nanti dia turun atau naik kita monitor. Tapi secara struktur teman-teman, gampang nggak kalau ini? Semua orang bisa lihat nggak ini drop base drop, breaking new low. Pasangannya weekly 240 dan 144, atau karena nggak ngerti di tes? Maaf Mas Dwarul. Kenapa nggak 233 ya? Boleh aja, coba aja ke 233, sah-sah aja sih Mas Jundra, boleh. Maknanya saya suka waktu narik garis Mas, tapi waktu bikin shape jadi nggak enak ya, nggak apa-apa. Saya terima dengan magnetnya. Gampang, mantap, level on level itu. Jadi maksudnya kalau kayak gini kan gampang ya, teman-teman langsung lihat ini drop base drop ya. Semua orang tahu ini drop base drop. Kita bisa break new low. Udah, kalau gampang kayak gini berarti entry. Kalau nggak nemu yang gampang ya nggak usah entry. Yang membedakan paling secara signifikan saya dan teman-teman cuma itu aja sih. Nah, bedanya teman-teman over analis. Ini ada ininya, ada itunya, ada ininya, ada itunya. Kalau saya kan enggak. Saya cuma peduli yang meter saja ya. Oke. Alright, yang terlihat jelas gampang Mas, gampang. Euro AUD 55 Mas Wijaya. Euro AUD 55 menit. Oke, 55 menit. Oh iya, areanya jelas ya. Areanya saya sudah tahu. Euro AUD. Nah, ini jelas ya, gampang. Saya bahkan udah gambar ya. Euro AUD 55 kan gampang nih. Semua orang tahu ini drop, base drop. Nggak akan ada yang mendebat ini rally base drop, sepakat ya? Ada nggak yang bilang ini rally base drop? Nggak ada kan, berarti clean drop base drop, dia bikin new low. Oke, saya turutin, saya matiin magnetnya. Gampang kan? Dia break new low, rally base drop. EMA-nya di sini. Ya udah, kalau ada kayak gini entry, kalau nggak ada nggak usah entry. Kalau kita belum pasang limit, ada setup yang bagus, ada UFO, boleh nggak pasang OP? Boleh. Masa nggak boleh? Boleh Mas. Oke. Jadi sebenarnya very simple. Kadang-kadang kalau saya charting nggak nemu, ya udah, kalau nggak nemu ya nggak nemu. Misalnya saya ke Euro USD gitu ya. Kita tiadakan yang lain dulu ya. Euro USD ini kemarin work ya. Kita belum 1:1, ini lagi floating profit. Tapi ini jelas bukan makanan saya ya, teman-teman. Jadi kalau bukan makanan saya, bukan berarti tidak akan work ya, teman-teman, itu penting ya. Makanya saya kan come out dengan my own method gitu ya, yang saya nyaman gitu. Jadi saya rally base drop bisa aja work, tapi kalau entry saya nggak nyaman. Kalau nggak nyaman saya nggak mau, karena saya punya mental masa lalu yang saya nggak suka RBD. Karena dari dulu Steve selalu bilang RBD itu pivot, RBD itu pivot, RBD itu pivot. Jadi lama-lama saya nggak nyaman dengan RBD. Nah, karena saya nggak nyaman, ya udahlah, mati aja gitu kan, nggak usah diurusin. Euro AUD areanya nempel di white space
saya oke dengan white space-nya. Nggak ada masalah kok. Kan dia breaking new low, jadi oke. Ini oke kok. Ini aku nggak ada masalah. Kalaupun SL ya saya terima SL-nya. Selama strukturnya jelas, clean kayak gini, terus ini tetap oke kok. Teman-teman ingat GBP/AUD? Yang ini setup yang ini. GBP/AUD setup kita yang ini. Kan begitu magnetnya dimatiin, saya jadi nggak happy langsung. Teman-teman ingat setup kita yang ini? Syaratnya sama, dia bikin new low gitu ya. Jadi begitu dia bring new low, formasinya drop is drop, ada EMA 9-nya, good enough. Oke, jadi kan intinya kan saya selalu bilang, ini kan cuma batasan diri ya teman-teman. Batasan diri ini harga mahal, sesuai dengan rule kita. Sampai mau entry nggak? Kalau entry ya udah. Kalau SL ya terima resikonya. Kalau ada white space itu ngurangin probability, tapi saya masih oke selama dia breaking new low. Nah beda ceritanya kalau dia bikin white space tapi dia nggak breaking new high misal. Nanti kita harus nemu contoh ya. Misal kasusnya ini nggak break new low, tapi di dalam white space saya nggak akan itu. Tapi selama dia bikin new low saya oke mas. White space ya kalau dia nggak bikin new low saya akan hindari mas. Karena biasanya kan white space itu kan sideways ya. Misalnya nih saya akan gambar ya. Oke, saya akan gambar. Gitu misalnya harga bolak-balik kayak gini. Terus kita nemu setup di sini. Saya nemu drop base drop di sini. Oke, saya akan kasih warna merah ini drop base drop gitu ya. Terus saya kan punya low saya kan di sini. Posisinya kayak gini saya ambil nggak? Enggak. Walaupun ada EMA 9-nya, walaupun ada EMA-nya gitu ya, EMA-nya posisinya walaupun EMA-nya oke, EMA-nya di sini misalnya. Ini EMA-nya ideal, EMA-nya kayak gini misalnya. EMA-nya oke, terus climate-nya confirm segala macam, kalau kayak gini saya nggak oke. Karena ini kayak gini saya nggak suka. Kalau ini kan jelas down market, jadi beda cerita. Ya, pokoknya selama dia break new low dan break new high, ya good enough lah. Buat saya good enough. Kalaupun SL ya, pokoknya selama teman-teman fokus sama kayak gini ya, teman-teman fokus sama drop is drop, ataupun rally base rally only, yang break new high atau break new low, dan selama ada harga EMA 9 di dalamnya, harusnya teman-teman baik-baik aja. Cuman ya jangan make up rule, kalau nggak ada setup ya udah libur berarti. Saya kalau nggak ada setup, wah libur, waktunya jalan-jalan, nonton, makan durian, selesai. Flip nggak necessary sih, flip nggak necessary ya. Flip itu tidak necessary kecuali teman-teman memang trading yang tidak follow trend gitu ya. Kalau searah dengan trend biasanya flipnya nggak terlalu necessary soalnya. Ya, jadi begitu dia bikin new low, ingat bikin new low formasinya RBR, ada EMA-nya, formasinya DBD, ada EMA-nya. Jadi nggak hanya new low ya teman-teman, itu semua tuh gabungan satu paket ya. Jadi sebenarnya harusnya udah nggak ada pertanyaan sih. Sebenarnya kan setup ini kan sebenarnya sesimpel ini nih, interpretasinya kan sesimpel ini sebenarnya. Dia bikin new high, formasinya RBR. RBR gitu ya. Dan ada EMA 9 di dalamnya. Udah sih sebenarnya. Teman-teman lihat ini nggak? Kalau nggak lihat ini ya nggak usah entry. Kalau saya kan gitu. Nah, nanti kalau ininya begini, ya gini nggak bentuknya. Kalau nggak gini berarti bukan makanan saya. Kalau saya kan sesimpel itu. Yang lain-lain kan nanti banyak banget kalau mau ditambah-tambahin. Apakah dia masuk ke area Fibo dan segala macam. Nggak penting lagi sih sebenarnya. Mas Engga tanya, cara Mas Engga untuk tes ukur recordnya bagaimana? Apakah cuma PowerPoint? Yes, cuma PowerPoint biasanya. Saya cuma PowerPoint before after gitu biasanya. Nanti saya ukur sih di 1 bulan gitu.
Saya kumpulin total SL-nya berapa, total TP-nya berapa, yang hit sesi target berapa, yang hit TP2 berapa, yang hit TP3 berapa. Nanti saya liatin aja gambarnya terus-terusan gitu ya. Saya liatin aja gambarnya, nggak ada kerjaan, saya liatin. Itu selama-lama kerekam di alam bawah sadar. Ya. Udah unconscious competence kalau kata kode ini. Ya. Mas dulu pernah ada penjelasan kesalahan formula, tolong diulang Mas. Wah, nanti tak bahas di YouTube aja nih kesalahan formula. Kebanyakan orang nambahin rule sendiri. Clear Mas. Mas jadi konsep flip dan white space tidak begitu penting selama break new high itu loh. Iya, oke. Udah clear, besok jadi alumni semua. Jadi nanti ya teman-teman, flip itu gimana ya? Saya ngomongnya, saya nyari kata-kata yang supaya teman-teman tidak jadi bingung nanti. Teman-teman traceback dong, teman-teman traceback aja mundur gitu ya, atau pakai trading view mundur gitu ya. Teman-teman mundur pakai trading view nanti dites gitu ya. Cara ngetesnya teman-teman setiap kali ada area digaris gitu. Jadi kalau areanya oke, biasanya hampir selalu ada flipnya sih. Misalnya ini drop base drop kan pasti karena ini rally base rally quick retest terus ada flipnya. Pokoknya teman-teman berpegangan sama rule ini dulu deh, jangan ditambah-tambah deh, jangan ditambah-tambah dulu gitu ya. Nanti terlalu banyak tahu, terlalu banyak takut. Ingat video kita kemarin, terlalu banyak tahu, terlalu banyak takut, terlalu banyak tahu, terlalu banyak takut. Akhirnya nggak entry terus nggak kemana-mana. Ini Mas Sandi, apa ini easy money? Ini Mas Sandi ini oke, ini rally base rally gitu ya. Ini ada EMA-nya, ini oke sih, ya setupnya oke. Ini di atasnya ada white space. Cuman saya kalau kayak gini nih apa ya? Nggak begitu suka ya, ini nggak clean banget RBR-nya, saya nggak begitu suka kayak gini. Bisa aja work, tapi biasanya sih saya nggak entry kayak gini, rally base rally quick retest terus. Beda cerita kalau ini datangnya clean ya, dia rally terus base terus rally, ini beda cerita. Ini di bawahnya ini kan kalau teman-teman lihat ini ada banyak level lagi, ini ada rally base rally terus ini ekornya ke bawah di sini, itu saya nggak akan ambil kayak gini. Euro Aussie ini. Tambah kesalahan ketua kelas. Mana ketua kelas? Kesalahan formula versus kesalahan alumni. Mas, kalau SL 60 pips tapi ATR cuma misalnya 90 pips diambil nggak Mas peluangnya? Kalau ATR-nya 90, jarak SL-nya 60 kejauhan kayak terlalu lebar areanya Mas. Terlalu lebar. Alright. Oke, sekarang kita lanjutin setup ya. Kita akan lanjutin charting nih. Misalnya tadi kita akan pakai 21 menit deh, 21 menit. 21 menit berarti saya akan ke UFO 4 aja. Mana UFO 4? Oke, kita akan ke 21 menit gitu ya. Ya, ini 4. Saya akan sama teman-teman, saya akan charting terus-terusan. Saya akan matiin auto UFO-nya ya, biar loadingnya cepat ya. Euro USD. Nah, teman-teman notice, semakin rendah time frame-nya, semakin susah dibaca chart-nya. Candle-nya semakin susah dibaca. Itu salah satu alasan berikutnya kenapa saya nggak suka terlalu rendah time frame-nya. Euro USD. Ini contoh setup yang clear ya. Ini contoh area RBR yang clear. Ini tapi nggak saya ambil karena nggak ada EMA-nya. Tapi ini kan clear. Maksudnya gampang orang bisa lihat ini rally, ini base, ini rally clear ya. Ini profit sih. Ini kita nggak entry, bukan makanan kita karena nggak ada EMA 9-nya. Tapi ini contoh yang clear ya. GBP USD. Kita mau yang clear begitu tapi ada EMA 9-nya. GBP USD ini udah kayak gini, ini saya nggak lihat apa-apa nih. Yes, kita punya RBR di sini. Kita punya RBR di situ. Kalau semua parameternya oke. Ini reasonable untuk diambil ya, ini rally base rally. Breaking new high gitu ya. Breaking new high. Cuman problemnya kalau deket pivot kayak gini, teman-teman sebaiknya SL-nya sekalian di bawah pivotnya, SL-nya di sini gitu ya. Jadi saya akan gedein sih kalau deket-deket pivot kayak gini. Ini konservatif.
Saya akan ke sini sekalian. SL-nya di bawah sini. Boleh nggak kalau areanya di sini sah-sah aja? Kalau areanya segitu sah-sah aja. Tapi biasanya kalau gini saya akan combine ke bawahnya. Kalau misalnya ada yang entry areanya segini, boleh nggak segini doang? Sah, totally sah. Nggak ada yang salah juga. Segini nggak ada yang salah. Ada plus minusnya. Kalau segini berarti 1:1-nya lebih gampang. Kalau ke bawah sini berarti kurang oke gitu ya. 1/, RR-nya kurang oke, tapi kita jaga-jaga spek SL-nya. Nah, ini saya nggak lihat climate-nya. Climate-nya sih confirm. Tapi saya mesti aware sama candle ini, teman-teman. Ini candle ini. Candle ini panjang banget, lebih panjang daripada candle yang lain, kayak pakai steroid gitu ya. Please aware gitu ya. Kalau kayak gini, candle yang ini biasanya terjadi karena news. Ini kemungkinan NFP. Ini karena news. Teman-teman lihat, ini kan nggak normal nih. Candlenya yang lain kecil-kecil terus tiba-tiba dia gede kayak gini. Ini NFP. Kalau news kayak gini, biasanya nggak work. Tapi kalau teman-teman cuma berpatokan sama kayak gini, ini akan hanya salah satu SL aja dan udah sih. Biasanya sih nggak apa-apa. On the long run nggak akan ngaruh sama portofolio. Cuman karena saya melakukan terlalu banyak udah ya, jadi saya udah insting dukunnya udah jalan gitu ya. Itu teman-teman nanti butuh latihan jam terbang yang banyak. Tapi rule bakunya sama. Nanti teman-teman lihat kalau ada candle yang gede-gede yang tidak normal gini, ini kemungkinan besar news. Jadi be careful sama kayak gini. USD JPY kemungkinan semuanya ada newsnya semua, karena semuanya ada newsnya kayak gini. Teman-teman lihat ini news nih, kemungkinan ini news nih. USD yen nggak ada apa-apa ya. Kalau ada USD, Mas kebanyakan nanti pas jadi alumni yang membuat portofolio belum berkembang apa ya Mas? Biasanya terlalu banyak tahu, terlalu banyak takut bikin portofolio tidak berkembang. Nah, itu biasanya sih itu. Ini salah satu, ini area yang gampang. Ini kita bisa lihat ini clean rally base rally gitu ya. Ini easy gitu ya. Semua orang tahu ini rally base rally. Dia break new high gitu ya. Ini oke, ingat kalau kayak gini, biasanya kita harus gabungin sama yang ini. Biasanya saya akan gabungin kalau di pivot sekalian gitu ya. USD CAD. Nah, teman-teman notice semakin rendah time frame-nya ya, itu semakin keriting chart-nya. Jadi itu yang teman-teman mesti pahami. Semakin rendah time frame-nya, semakin keriting chart-nya. Semakin tinggi time frame-nya, kalau teman-teman ke daily gitu ya. Kalau teman-teman ke daily, saya akan kasih lihat contoh. Nih hari ini kita muter-muter aja, nggak apa-apa. Kalau teman-teman ke daily gitu, saya akan delete all. Kalau teman-teman ke 1D atau 377 atau 1D gitu, kalau di sini teman-teman bisa lihat chartnya lebih gampang dibaca gitu ya. Teman-teman lebih gampang dibaca. Teman-teman langsung ada satu area RBR yang stand out gitu ya. Langsung bisa lihat, oh ini RBR gitu ya. Terus teman-teman bisa langsung lihat. Gampang dibaca. Semakin tinggi time frame-nya semakin gampang dibaca. USD CAD. Nah, itu cuma nature-nya. Jadi spot forex biasanya tuh diciptakan untuk time frame tinggi. Jadi ini balik ke pertanyaan Mas Al-Jazal, apa yang bikin portofolio tidak berkembang? Alumni salah satunya dia berusaha trading time frame terlalu rendah karena dia pengen cepat dapat duit banyak, dia pengen entry-nya selalu banyak ya. Jadi dia pengen sebanyak mungkin dapat setup terus time frame-nya rendah, M8, M5 atau disikat semua M8, M21, M55, M144, M377 disikat semua. Nah, itu biasanya yang bikin nggak berkembang ya. Jadi ini kata-kata Sam, ini saya mengutip kata-katanya Sam ya. Jadi ada banyak orang yang salah satu alasan dia gagal di trading, ada banyak alasannya. Salah satunya adalah berusaha mencoba day trading spot forex. Itu salah satu yang bikin banyak orang gagal. Berusaha day trading spot forex. Jadi itu kata Sam ya, bukan kata saya. Teman-teman notice, kalau saya misalnya rubah ke 1D gitu daily ya, teman-teman kalau misalnya teman-teman daily, saya nggak bilang teman-teman harus trading daily, tapi teman-teman dapat perspektif yang beda. Semakin tinggi time frame-nya gitu ya, semakin tinggi time frame-nya, semakin mudah dianalisa chart-nya. Saya akan set monthly ya, saya akan analisis monthly, saya pakai monthly daily. Teman-teman boleh pakai monthly 377, boleh aja. Ini kan hari ini goals-nya adalah ngasih tahu teman-teman bahwasannya, ngasih tahu rule-nya. Pada akhirnya kalau teman-teman sudah punya
sudah tahu apa area-area yang makanan kita gitu ya. Area-area yang jadi makanan kita, teman-teman akan dengan sangat mudah adaptasi nanti. Mau diganti-ganti time frame-nya juga nggak ngaruh, karena kan yang kita lihat kan strukturnya kan gitu ya. Kalau yang kita lihat strukturnya, mau dia kita tutup time frame-nya juga nggak ngaruh. Teman-teman mau chart apapun juga nggak ngaruh pada akhirnya. Euro USD akan kebut aja Euro USD, teman-teman akan lihat struktur yang oke gitu ya. Euro USD, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini dia nggak bikin new low. Nah, ini sideways nih. Dia gagal bikin new high, gagal bikin new low, gagal bikin new high, gagal bikin new low. Jadi kalau teman-teman lihat, anggaplah seandainya drop is drop ini bagus gitu ya. Drop is drop ini bagus, tetap saya nggak akan ambil karena dia nggak break ini. Ya, jadi ini nggak akan diambil. Oke, GBP USD. Kalau pakai yearly edge-nya berapa? Nggak usah, Mas Larto. Warning bagi aliran M8, M5. Ya, boleh aja kalau teman-teman berhasil make it work ya. Tapi kalau saya sih kayaknya susah. Ini kelihatan gampang ya. Ini kita punya GBP USD sell di sini. Tinggal problemnya adalah di EMA 9-nya nanti. EMA 9-nya masuk enggak? Ini GBP USD, USD JPY. Ini teman-teman, ini sama aja ya teman-teman. Ini sama-sama area UFO, jadi teman-teman bingung. Mas, saya garis apa itu UFO nih kalau saya masukin indikatornya. Jajan nggak garis tuh. 50% nggak sih? Oh, enggak. Sombong. Nah, ini nggak oke. Tapi teman-teman bisa lihat, zone-nya lebih gampang dibaca di time frame yang besar. Zone-nya lebih gampang dibaca. USD JPY. Ini siapa yang bikin di situ? USD Yen, teman-teman bisa lihat. Ini oke. Ini bikin new low, problemnya nggak ada EMA 9-nya. Ini nggak jelas, jadi nggak, lupain aja AUD USD. Bang Hanafi udah kapok. Saya pernah ambil H4 M21 sama 1D M55 bersamaan yang ada malah pusing manage-nya, Mas. Iya. Jadi salah satu yang bikin alumni biasanya nggak berkembang karena mereka berusaha nggak mau ketinggalan semua peluang yang ada di market. Yang nggak usah lah, ambil aja makanan saya. Kalau makanan saya daily 55 ya udah, di luar itu ya bukan makanan kita, berarti ikhlaskan aja. Tentang alarm EMA, apakah sebaiknya dilakukan oleh kita yang pemula? Alarm EMA itu apa maksudnya? Mas Den, alarm EMA. Mas Dimas, musim durian bye. Oke, USD CHF, USD THF, nggak ada apa-apa, USD CHF, USD THF. Ini nggak jelas ya, teman-teman bisa lihat, ini dia semuanya gagal bikin new low. Ini contoh kalau teman-teman ambil setup area base drop, ini siapa yang gambar? Ini cuman ditandain kemarin. Biasanya saya nggak akan enter, ini gagal bikin new low-nya, kayak gini yang saya nggak mau ambil. Dia gagal bikin new low, gagal bikin new high. Jadi ini salah satu yang nggak jelas gitu ya. Oke, USD CAD, USD CHF. Ini udah USD CHF, NZD USD. Oke, NZD USD ini ada satu area yang gampang ya. Oh, ini mungkin ini apa? Dari time frame yang lain ini mungkin garis-garisnya saya mungkin pantesan saya kok bingung ya. Nah, ini kan gampang ya teman-teman, ini gampang dilihat. Nah, ini mudah terlihat ya, NZD USD ini drop, base, drop, ya dia bikin new low jelas, dan EMA 9 di dalamnya jelas, areanya cuma satu jelas. Ini simple, NZD USD daily ini gampang dilihat. Semua orang bisa lihat ini drop base drop, teman-teman nggak mungkin debat. Ada yang debat nggak ini rally base drop? Ini kan drop base drop gitu, clean. Ini gampang. Kalau di daily gampang bacanya. Euro GBP gitu. Jadi mungkin teman-teman menganggap kalau charting sama Mas Angga kok gampang, kalau charting sendiri susah. Mungkin teman-teman pulang dari sini chartingnya M5, jadi makanya susah bacanya. Euro GBP. Saya tempat karena kalau saya kayaknya nggak gampang. Ini saya kayak gini udah saya lihat, saya pasti nggak akan entry. Nggak ada yang kelihatan gampang. Euro AUD. Euro AUD. Salah lagi. Euro AUD. Tuan. Euro AUD ini nggak ada yang kelihatan gampang ya. Euro CAD. Pakai order taker biar ketat mantau EMA. Bila harga masih jauh dari EMA, sedangkan area valid langsung OP atau tunggu alarm mendekati EMA. Ya dipantau aja. Kan kita bisa tahu seberapa jauh jaraknya.
pantau aja. Jadi Eurochart bagus nih, rally base rally gitu ya. Ini setup ini pasti dari time frame di bawahnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung sama setup itu. Nah, ini gampang ya, ini rally base rally. Tuh, yang gampang-gampang aja banyak kok. Eurochart, Euro CHF. Euro CHF ini jelas nggak ada yang gampang ya. Udah kayak gini nih kelihatan nggak gampang dibaca, saya langsung skip. Teman-teman lihat nggak? Caranya gampang ya. Ada area yang langsung stand out nggak di teman-teman? Langsung drop gitu. Kalau stand out kan langsung kelihatan ya. Kalau kayak gini kan jelas tidak stand out nih areanya. Ya udah, saya tidak berusaha membaca ini. Jadi itu kunci salah satu apa ya? Kuncinya saya dibanding kebanyakan orang, saya nggak berusaha membaca kayak gini. Mas, kalau kayak gini gimana? Nggak jelas nggak? Nggak, ya udah skip gitu. Euro CHF, Euro NZD. Oke, Euro NZD ini nggak ada apa-apa, GBP, JPY gitu teman-teman. Ini masuk akal nggak teman-teman? Jadi pertama, ini pesan saya, jangan trading di time frame yang terlalu rendah karena lebih keriting, lebih susah bacanya. Yang kedua, ya hanya trading jika semuanya terlihat gampang. Ya, kalau nggak gampang, nggak usah entry gitu ya. JPY ini nggak terlalu oke buat saya. Formasinya dia sebenarnya kan drop base gap down ini yang bikin drop base drop, tapi ini formasinya nggak begitu clean. Di atasnya ada drop base drop kayak gini, saya mendingan nggak entry. Jadi kok nggak entry mas? Ya karena nggak gampang aja. Kalau saya ragu nggak entry gitu aja sebenarnya. GBP CAD nggak ada apa-apa. GBP CHF. Oke, saya akan selesaikan. Habis itu kita akan bahas ATR ya. Habis ini. Ini kenapa nggak muncul? GBP CHF, come on. GBP CHF ini ada drop, base drop lumayan bagus. Kita lihat area auto UFO-nya. Lama banget. Oke, nggak digaris ya, lupakan. GBP NZD. Nggak jelas ya teman-teman. Saya sekali lihat kayak gini, belum lihat tahun, saya langsung lihat nggak jelas nih. Nggak ada area yang stand out. Nggak ada area langsung. Kayak ini kan stand out nih teman-teman. Ini kan stand out, ini rally, base rally. Ini kan gampang nih, stand out gitu ya maksudnya. Langsung muncul di kita langsung lihat stand out, rally, base rally. Jadi salah satu kuncinya adalah kalau teman-teman bisa lihat langsung gitu ya, berarti kemungkinan memang itu areanya. Tapi kalau teman-teman berusaha refining time frame untuk lihat, berarti teman-teman ya nggak ada areanya. Mas Angga bisa share tugasnya order taker Mas Angga gimana aja? Mau monitor area yang sudah Mas charting tapi belum masuk area UFO, contohnya tugas order taker misalnya. Nanti kita bahas ya tugas order taker apa aja ya. Kalau ada area UFO yang terbentuk di dalamnya ada gap, berarti probabilitasnya rendah ya Mas. Kalau gap bagus, gap itu strong. Gap itu tinggi Mas Rudi. Ya Mas lama-lama jadi kebiasaan, kemungkinan nggak Mas lama-lama tanpa auto UFO jadi bisa lihat area. Bisa. Selama teman-teman fokus sama yang stand out kayak gini, nggak berusaha making area yang susah-susah gitu ya, gampang nanti lama-lama. Audien. Audien kan ini ada yang drop base gap down, ini bagus. Ini drop base gap down, ini udah ke-fill tapi ya. Jadi kalau kayak gini drop base gap down harusnya oke. Tapi ini udah ke-fill. Jadi ini sekarang RBR ini. Sebelumnya kalau saya disable auto UFO-nya gitu ya. Malah EMA-nya yang disable. Ini kita lupakan EMA-nya ya. Ini nyambung pertanyaan Mas Rizky tadi tentang area gap. Gap itu bagus karena gap itu artinya very strong. Jadi kayak gini contohnya nih oke. Ini pasti digambar sama UFO-nya. Kalau saya mundurin replay-nya, saya udah yakin banget pasti digambar. Come on. Banyak yang nunggu kelas garis UFO. Apa yang menyebabkan gap? Yang menyebabkan gap harganya nggak ada. Karena harganya nggak ada, market harus ngejar bid sama aks yang lain. Gitu. Jadi ini ada orang mau nge-sell di sini nggak ada bidnya. Bid terdekat adalah di sini. Jadi harga open langsung gap ke sini. Oke, kita akan nyalakan UFO-nya.
Hmm. Ini bikin lebih lama buat saya data artinya. Nah, itu kan di garis ya, teman-teman bisa lihat. Pasti di garis sama dia. Teman-teman bisa lihat nih, dia pasti garis. Kalau gap kayak gini bagus, Mas. Tentu saja untuk di enter atau tidak harus ada EMA 9 dan segala macamnya. Jadi semuanya rule-nya tetap tidak ada yang berubah. Oke. ODJPY, CADJPY, pasti ada gap semua. Gap itu oke, gap itu salah satu area yang cukup oke gitu ya. Ini drop base gap, tapi ini Marubozu candle-nya bukan candle base, jadi nggak oke. Saya akan aktifkan EMA-nya di situ. Oke, ini teman-teman bisa monitor area ini clean ya, ini drop base drop, gampang kan, tinggal nunggu EMA-nya masuk. Jadi kuncinya cuma itu. Saya nggak akan selesai ya teman-teman, nanti panjang ya. Untuk trading di edge time frame daily, apakah perlu modal yang lebih besar? Jawabannya yes. Tergantung sih. Kalau modalnya udah di atas 2000 sih udah nggak ada bedanya. Tapi kalau modalnya masih 300, 400 ngaruh. Kalau modalnya 300, 400, 500, saran saya sih M55. Jadi favorit saya tuh daily M55. Daily M55 itu favorit saya. Nah, menurut saya itu paling pas kombinasi time frame itu ya daily M55. Sekali gini personal ya. Ini subjektif soalnya, pendapat pribadi. Jadi daily M55 itu paling oke. Selama ya kita fokus sama UFO, drop base drop atau rally base rally, fokus sama EMA 9 gitu dan seterusnya teman-teman akan baik-baik aja. Nah, di akhir materi kita akan bahas daily ATR ya, ini pertanyaan teman-teman yang lain. Daily ATR itu ngeceknya gimana? Daily ATR pertama, untuk ngecek daily ATR time frame-nya harus daily. Catatan 1, untuk ngecek daily ATR time frame-nya harus daily. Yang pertama, yang kedua, cara ngecek ATR adalah masuk ke indikator gitu ya. Ketik di sini di source-nya ATR. Kalau saya bintangin, terus diklik sekali, terus muncul ATR-nya. ATR-nya ada di sini. Teman-teman bisa baca ini 919. 919 gitu ya. Jadi daily ATR. Nah, sekarang kenapa gap sering terjadi di hari Senin ya? Karena kalau hari Senin marketnya tutup, begitu di area open, market akan ngejar bid terdekat, Mas. Jadi seringkali itu nggak ada bid sama aksnya. Jadi kan gini, gimana cara jelasinnya ya? Jadi kan harga itu kan ada bid, ada aks, ada bid, ada aks, ada yang beli, ada willing buyer, ada willing seller terus gitu dia transaksi. Nah, begitu di satu titik gitu ya, tidak harus weekend, ketika ada news, ketika ada sesuatu gitu ya, terus tiba-tiba salah satu nggak ada, kosong. Jadi tiba-tiba misalnya bidnya nggak ada. Misalnya harga sekarang, misalnya kita ngomongin apa yang gampang, misalnya harga emas 10.000 nih. 10.000. Harga beras 10.000 gitu ya. Ada yang jual beras 10.000, ada yang beli 10.000, ada yang di 10.100, 10.200, misalnya incrementnya per 100 perak. Kalau di forex kan per satu pip ya, per satu pip itu ada increment, ada buyer, ada seller, ada buyer, ada seller. Kalau misalnya kita ngomongin beras, misalnya incrementnya naiknya 100, jadi 10.000 ada yang beli 99, 98, 97, 96, 95, 94 dan seterusnya. Yang jual ada 10.000, 10.100, 10.200, 300, 100 dan seterusnya. Terus tiba-tiba karena ada satu dan lain hal, misalnya tiba-tiba ada apa? Ada banjir gitu ya, padinya hilang semua atau tiba-tiba orang butuh beli beras sangat banyak, itu kan ada banyak kejadian lah yang bikin itu terjadi. Terus tiba-tiba gapping, pembeli terakhir gitu ya, penjual terakhir itu harganya 11.000, berasnya 11.000. Tapi 11.100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 nggak ada yang mau jual beras. Penjual terdekat berikutnya di harga 12.000. Jadi pembelian terakhir di harga 11.000, penjual berikutnya di harga 12.000. Terpaksa market akan ngejar ke 12.000 karena dari 11.100 ke sana itu nggak ada sellernya, makanya terjadi gap. Gampangnya gitu ya. Oke. Script buat daily ATR. Oh, ini ada script buat daily ATR. Ini saya nggak tahu nih scriptnya. Jadi CAD-nya cara ngelihatnya udah kayak gini. Script untuk ATR rumusnya gimana? Jadi saya akan kasih tahu yang pertama. Daily ATR rule 1 gitu ya. Daily ATR rule pertama, time frame harus daily. Oke.
Oke, rule 1 time frame-nya harus daily gitu ya. Rule kedua, untuk pair JPY ATR adalah digit kedua di belakang koma. Selain JPY, oke, ATR adalah digit keempat di belakang koma. Gampang ya. Berikutnya 4, buffer kita adalah 10% dari daily ATR dibulatkan ke atas. Oke. 5 hanya digunakan untuk entry hampat ke atas. Jadi ini teman-teman, ini yang biasanya saya pakai ya. Kalau saya entry-nya hampat ke atas gitu ya. Kalau saya misalnya pakai weekly hampat, maka saya buffer stop loss-nya bukan 5 pips gitu ya. Jadi buffer stop loss-nya bukan 5 pips. Biasanya saya pakai 10% dari daily ATR. Jadi misalnya nih, saya punya area di daily gitu ya. Misalnya saya punya area ini tadi, saya akan aktifkan auto UFO-nya buat teman-teman. Ini saya akan ambil acak aja, saya akan berusaha jelasin daily ATR ini. CADN. Siapa? Bukan, jadi daily ATR ini gunanya untuk buffer stop loss saja. Ini opsi untuk buffer stop loss. Jadi dulu biasanya saya sebelum di prediktif saya selalu pakai buffernya ini 10% dari daily ATR kalau saya trading di time frame yang tinggi. Jadi misalnya kayak gini. Teman-teman bisa lihat saya punya area di sini ya. Ini area UFO saya. Biasanya buffer stop loss-nya kan standar kita adalah 5 pips ya, teman-teman. 5 pips plus spread gitu ya kalau sell. Berarti teman-teman bisa pakai 5 pips plus spread. Tapi kalau saya kalau udah trading time frame-nya lumayan tinggi kayak gini, di daily kayak gini, biasanya saya nggak pakai 5 pips plus spread. Saya akan pakai 10% dari daily ATR. Misalnya contoh ini CADN gitu ya. Daily ATR-nya 919. Saya kasih contoh daily ATR gitu ya. Teman-teman bisa lihat CADJPY. CADJPY daily ATR 91,9. Berarti 91,9. Maka buffer saya 10%. 10% dikali 91 sama dengan 9,1. Ingat, dibulatkan ke atas berarti jadi 10. Maka buffer saya 10 pips di atas area. Jadi stop loss saya itu bukan 5 tapi 10. 8065 ya. 8065 berarti saya taruh 8075. Jadi buffer stop loss-nya di situ. Ini 64865 saya kasih 8075. Kalau teman-teman mau tambahin spread-nya boleh nggak? Boleh aja. Nah, kalau tambahin spread-nya berarti tambah 277 gitu ya. Jadi buffernya sedikit lebih lebar kalau saya di time frame daily. Atau di time frame misalnya saya entry di 377 gitu, saya pakainya 10% dari daily ATR. Atau misalnya teman-teman mau pakai 144 pun mau pakai daily ATR juga boleh. Jadi ini bikin kita lebih konservatif lagi. Cons-nya, jeleknya adalah areanya jadi sedikit lebih lebar, tapi saya oke dengan itu. Jadi saya pakai buffernya daily ATR. Kita ambil contoh lain, misalnya saya ke GBP NZD gitu ya. Saya GBP NZD, teman-teman misalnya, ini saya ambil acak aja, yang mana aja. Kita cuma ngomongin buffer stop loss. GBP NZD misalnya area ini, misalnya saya ngambil yang atas ini, misalnya saya ngambil yang atas ini. Biasanya kan kalau standar kita SL-nya selalu 5 pips mau berapapun lebar areanya gitu. Nah, saya nggak mau pakai selalu 5 pips. Nah, saya lihat di sini ATR-nya 231. Kalau ini kan NZD selainnya berarti 4 digit di belakang kawan. Berarti GBP NZD daily ATR itu 231 gitu ya. 231, maka buffer saya adalah 23,1 dibulatkan ke atas 24 pips. Gitu. Jadi begitu. Saya punya area ini atasnya 89, 899 berarti 90. 90 ditambah 24 14 berarti ya. Di buffer saya segitu. Stop loss-nya di atasnya segitu. Jadi bukan 5 pips.
Karena kalau selalu 5 pips kan ada area yang move-nya lebih jauh, ada area yang move-nya lebih pendek. Makanya paling fair adalah pakai daily ATR. Itu sekali lagi itu personal dari saya. Nah, ini ada skrip dari Mas Benny, saya belum coba, nanti saya akan coba skripnya dari Mas Benny ini, saya akan coba ya. Nanti saya akan coba skripnya supaya kalau saya udah coba nanti saya akan kasih tutorialnya ke teman-teman. Saya biasanya nggak pakai skrip, saya cek manual, tapi kalau teman-teman mau coba skripnya nanti saya akan bikinin tutorialnya. Jadi daily ATR ini, sekali lagi daily ATR ini digunakan untuk buffer ya. Daily ATR ini digunakan untuk buffer stop loss. Jadi buffer stop loss itu ada dua pilihan, jadi buffer stop loss gitu ya. Buffer stop loss ada dua pilihan, 5 pips ya, atau 10% dari daily ATR. Nah, biasanya 5 pips saya gunakan untuk H1 ke bawah. Di atas H1 saya pakai 10% dari daily ATR. Oke, jadi buffer stop loss ini buffer untuk stop loss, kali ini buffer untuk stop loss ya. Biasanya kan teman-teman pakai 5 pips. Pilihannya 5 pips atau 10% dari daily ATR. Jadi kalau saya trading di H1 ke bawah, maka buffer saya 5 pips, tapi kalau saya trading di atas H1 biasanya buffer saya 10% dari daily ATR gitu ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan tentang daily ATR? Saya kasih contoh lagi. Misalnya kita akan cari setup, sekali ini kita akan cari setup yang benar ya, cari setup yang serius gitu ya. Jangan ke weekly dan 144 ya. Weekly dan 144. Weekly dan 144 gitu ya. Ini EMA-nya EMA apa nih? EMA-nya EMA monthly kejauhan. Indikator my script weekly. Oke. Oke, misalnya area seperti ini, teman-teman. Anggaplah kita nanti punya setup yang valid, kita nggak punya setup yang valid. Euro USD, saya akan ketik satu-satu. Berarti TP-nya lebih jauh ya, Mas, betul. Untuk TFH4, pakai buffer SL daily ATR, Mas, betul. Saya biasanya pakai itu. Sekali ini opsional ya, teman-teman. Ini opsional ya, opsional artinya tidak wajib gitu ya. Ini nggak ada apa-apa, GBP USD, USD JPY, katanya kita udah ngelewatin ini kayaknya. Auto USD, jadi USDC HF, NZD USD. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman merasa ini terlalu advance ya, terlalu cepat, nggak apa-apa. Nanti saya akan bikinin video-video terpisahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, climate-nya belum confirm ya. Ini kalau climate-nya confirm, ini salah satu yang gampang dilihat. Ini climate-nya belum confirm ya, teman-teman bisa lihat. Ini gampang banget dilihat. Teman-teman bisa langsung tahu ini rally based rally, very easy ya. Kalau saya aktifkan auto UFO-nya, teman-teman bisa lihat ini sangat gampang, gitu ya. Gampang dilihat gitu ya. Nah, saya maunya area-area UFO-nya kayak gini nih, gampang ya. Semua orang tahu ini rally based rally. Problemnya saya belum punya climate yang confirm. Nanti kalau climate-nya berubah, confirm segala macam, ini mungkin butuh naik dikit, climate-nya confirm, EMA-nya naik dikit, NZD USD ini jadi lumayan oke. Euro GBP. Euro GBP nggak ada apa-apa, Euro Yen. Euro Yen ini kita pantau lagi. Euro Yen ini lagi kita pantau. Nah, bisa lihat ini gampang, ini drop, base, drop. Quick retest. Ini masih dipantau sama tim saya nih. Ini dia juga udah bikin new low gitu ya. Berarti kalau pantau ini berarti apa yang kurang? Yang kurang adalah EMA-nya. Oh, ini karnya udah hampir lewat ya, udah lewat. Yang kurang EMA-nya belum masuk, jadi kita pantau kemarin. Euro AUD. Euro AUD nggak ada yang menarik. Euro CAD. Oke, Euro CAD ini di situ.
Oke, Euro CAD ini bisa jadi satu area yang menarik, teman-teman bisa lihat. Tapi ini juga masih kita pantau ya, kita masih nunggu dia. Ini udah bikin new low sih, dia udah bikin new low. Cuman climate-nya nggak confirm ya, climate-nya belum confirm, segala macamnya belum confirm, dia udah bikin new low. Ini ada drop base drop yang lumayan oke. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada drop base drop di sini. Oke, teman-teman bisa lihat ini adalah drop base drop gitu ya. Tapi ini belum valid ya, Euro CHF. Saya akan cari satu yang valid dulu. Euro CHF keriting ya, Euro NZD. Oke, Euro NZD ini lumayan menarik. Climate-nya belum confirm, GBP JPY. Senin besok akan ada banyak yang climate-nya confirm di weekly lewat climate-nya. GBP AUD. Jadi teman-teman lihat secepat ini saya biasanya kalau charting GBP CAD gitu. Oke, climate-nya nggak confirm, GBP CHF. Climate-nya sudah expired gitu ya, GBP NZD gitu. Saya langsung lihat climate-nya expired sebelum kelihatan. Climate-nya nggak jelas gitu ya, AUD JPY. Climate-nya nggak jelas, AUD JPY, CAD JPY. Climate-nya kebanyakan, CHF JPY. Oke, climate-nya confirm. Nah, ini areanya kita masih monitor ya, kita belum punya area yang valid, ini masih kita monitor. Dia udah breaking new low. Tapi ini tadi area di M55 kayaknya valid ini. Atau di 377 tadi kayaknya ada yang valid tadi. Jadi hanya trade what you see ya, not what you think. NZD JPY. ROD karena udah lewat Mas, apakah masih dipantau? Udah lewat tadi, kalau udah lewat udah nggak dipantau. NZD JPY, nggak ada yang jelas, AUD. Jadi jelas AUD CHF. Oke, AUD CHF nggak ada juga. Nggak jelas AUD NZD. Kita lihat ada hari di mana kita udah starting dan ternyata nggak ada yang jelas gitu ya. Nggak ada yang jelas ya mau gimana lagi, nggak apa-apa. CAD CHF. Oke, terpaksa orang nggak ada, kita akan make up. Kita akan bikin satu setup, kita bukan make up rule, tapi kita anggap rule-nya masuk gitu ya. Karena nggak ada yang masuk rule-nya. Saya akan ambil apa tadi? CHF-nya tadi ya, 377 ya. Yang diambil dari Mas, CHF JPY. CHF 377 ini tadi yang dibahas sama Mas ini yang gampang ya, yang terlihat mudah. EMA-nya kita pakai EMA monthly. Oke, jadi kalau kasus kayak gini CHF-yen, teman-teman bisa lihat. Ini kan 11092, bawahnya 11056 gitu ya, 92 ke 56. Nah ini kalau teman-teman pakai rumus 7 pip, berarti teman-teman dari 92 TP-nya cuma di, SL-nya cuma di. Kalau teman-teman ngikutin rule yang baku, maka teman-teman SL-nya di 92 tambah 7 di 99 gitu ya. 110,99, jadi SL-nya di situ. Nah, kalau saya, karena ini time frame di atas H1, gitu, saya nggak pakai pure segitu, tapi saya harus ngecek daily ATR saya ke daily dulu. Jadi ngecek daily ATR, ingat harus di daily. Saya masukkan indikator, saya pilih average true range, gitu ya, ATR. Terus saya cek ATR-nya adalah 92,6 untuk CHF ya. Berarti kalau 92,6 berarti ATR-nya 10%-nya 9,2 dibulatin ke atas menjadi 10. Jadi teman-teman SL saya nggak di situ. SL saya bukan di situ, tapi SL saya akan menjadi 111,92 tambah 10, 02 tambah 2, 02. Jadi SL saya akan sedikit lebih jauh ke sana. Jadi yang membedakan cuma itu. Jadi buffernya akan sedikit lebih jauh gitu ya. Jadi saya mau kalau SL ya beneran SL gitu aja sebenarnya. Oke?
Itu aja untuk daily ATR, teman-teman. Nanti saya akan bikinin video khusus untuk cara baca daily ATR sambil saya cek skripnya Mas Beni tadi ya, Mas Beni yang bikin skripnya. Nanti kalau udah oke, saya coba cek skripnya. Nanti saya akan cek di situ. Nah, saya akan bikin tutorialnya. Oke, teman-teman. Untuk malam ini kita ambil kesimpulan ya, karena ini ada banyak banget pembahasan, supaya teman-teman nggak bingung, teman-teman nggak lost. Kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya satu gitu ya. Saya hanya akan entry jika semuanya terlihat mudah dan semuanya terlihat jelas. Yang pertama. Yang kedua, saya hanya entry jika semua rule-nya valid. Jadi rule-nya valid, rule-nya apa aja? Rule-nya satu ya. Rule-nya valid itu A, climate confirm. B, current lebih kecil dari std. C itu EMA 9 plus UFO. Ini penting. Dengan catatan UFO-nya, saya akan pisahkan aja. EMA 9 UFO. D, posisi EMA 9 ada di dekat proximal ya. E gitu. Formasi UFO DBD, dia harus bikin new low. Jadi harus dia dalam kurung break previous low. F, formasi UFO RBR, dia harus bikin new high ya. Dalam kurung break previous high. Teman-teman ingat kata kunci adalah PLN gitu ya. Ini kata-kata kunci di alumni adalah logo PLN. Dah teman-teman, ini aja. Sementara nggak usah ditambahin yang aneh-aneh. Pertama-tama cek climate-nya confirm atau enggak. Setelah climate-nya confirm, cek EMA 9 dan UFO-nya. UFO-nya cuma ada dua formasi, either DBD atau RBR. Kalau DBD berarti dia harus bikin new low, kalau RBR dia harus bikin new high gitu ya. Dan new low dan new high dicek di edge time frame. Berikutnya posisi EMA 9-nya dekat proximal. Kedua, hanya entry jika semuanya terlihat mudah dan semuanya terlihat jelas. Kalau masih terjadi perdebatan ya, ini DBR atau RBR ya gitu ya. Maka nggak usah entry. Ini ada pertanyaan daily ATR sama dan ADR ya. ADR itu apa Mas Hari? Saya nggak tahu malahan ADR itu apa. Oke. Jadi itu aja kuncinya. Hanya trading jika semuanya terlihat mudah dan hanya trading jika semuanya terlihat jelas. Berikutnya, trade only what you see, not what you think. Dah. Hanya trading dari trading plan kita dan jangan entry kalau tidak ada di trading plan kita. Jadi saya hanya pilih ini makan saya atau bukan. Kalau bukan makan saya cuekin. Kalau ini makan saya entry. Selesai. Gunakan risk pribadi gitu ya, teman-teman. Gunakan risk pribadi artinya kalau SL ya nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi setelah kita udah combine semuanya teman-teman, jadi trading itu sebenarnya cuma itu. Teman-teman punya sebuah kerangka kerja, teman-teman punya mindset yang benar, teman-teman punya risk pribadi gitu ya, risk yang teman-teman oke untuk melihat apakah setup ini bekerja atau tidak. Selebihnya dari itu tuh udah nggak penting teman-teman. Kalau teman-teman udah fokus sama ini, teman-teman boleh nggak kalau mau belajar yang lain? Ya sah-sah aja sebenarnya kalau cuma mau belajar, tapi teman-teman harus bisa ngerem. Kayak saya kan tahu lumayan banyak lah, saya nggak tahu semua hal teman-teman, tapi saya tahu lumayan banyak hal. Nah tapi bedanya saya tahu banyak hal, saya nggak akan mengganggu sistem trading saya gitu ya. Jadi banyak orang tuh problemnya ketika dia belajar hal ini, waduh tapi ini kan area support, waduh ini kan area resisten, waduh ini kan ada ini ya, ini kan ada itunya, tapi kan ini ada bullish engulfing, ini ada Morobosu. Jadi kebanyakan pikiran, terlalu banyak tahu, terlalu banyak takut. Jadi biasanya yang bikin alumni atau siapapun ya nggak berkembang tradingnya, pertama terlalu banyak tahu, kedua terlalu over analis gitu ya, terlalu banyak analisa. Jadi saya paling gampang ngukurnya gini, kalau saya lihat dalam waktu kurang dari 5 detik saya nggak nemu area gitu ya, berarti memang nggak ada gitu. Kalau areanya nggak stand out, teman-teman lihat langsung, wih ini areanya bagus nih. Kalau nggak stand out gitu, teman-teman berarti nggak bagus gitu ya. Kalau teman-teman masih butuh refine beberapa kali, teman-teman masih butuh meneliti ini oke nggak ya, oke nggak ya, oke nggak ya, kemungkinan besar nggak oke. Karena kalau teman-teman udah kayak saya nih, teman-teman udah melakukan sangat banyak setup, teman-teman lihat 3 detik langsung tahu mau entry apa enggak.
Jadi kalau kayak CHFC ini kan gampang, lihat kita langsung tahu kita bakal entry. Ya udah. Apakah ini pasti work? Jawabannya enggak, bisa aja SL. Tapi ketika teman-teman fokus sama gitu, itu udah selesai trading ya cuman gitu doang. Jadi kalau orang bilang, wah mas saya udah belajar banyak hal nih, saya udah belajar ini itu, saya udah baca bukunya Technical Analysis for Mega Profit-nya siapa namanya? Technical Analysis for Mega Profit dari Edianto Ong gitu ya. Terus dia bilang, tapi saya berdarah-darah loh mas belajar technical gitu ya. Dia bangga lagi trading belajarnya berdarah-darah. Ya itu yang justru malah biasanya nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Tapi kalau teman-teman cuma tahu beberapa hal, ya nggak tahu banyak hal, cuma tahu yang penting-penting aja, dan teman-teman praktekkan apa yang teman-teman tahu, diinstal dengan money management yang benar, dan yang penting tadi, hanya trading jika semuanya terlihat mudah, dan hanya nggak trading jika semuanya terlihat jelas, ya udah. Mas Angga sudah waktunya pakai kacamata minus nih. Saya nggak bisa pakai kacamata, teman-teman, karena ada sesuatu yang nggak pas di mata saya, jadi nggak bisa pakai kacamata. Apakah mungkin dalam 1 minggu tidak ada chart yang terlihat mudah atau gampang? Kalau 1 minggu saya belum pernah, tapi kalau 1, 2, 3 hari nggak ada entry saya pernah. 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak ada entry saya pernah. Tapi ya udah, kalau kena balik lagi. Goalsnya apa? Goalsnya kan saya make money ya. Saya trading kan goalsnya make money, goalsnya bukan entry. Banyak orang tuh kalau nggak entry kayak kehilangan jati diri. Aduh, saya trader masa nggak entry. Padahal Jesse Livermore bilang dia dapat uang banyak bukan karena jago entry, karena jago nunggu gitu ya. Jadi sebagai trader kita ini harus jago menunggu. Oke? Aman teman-teman ya? Aman? Clear? Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita tutup? Atau last comment, teman-teman share apapun yang teman-teman mau share, komennya apa, pertanyaannya apa, bingung, jelas, gampang, atau segala macam, dan doable enggak? Jadi yang penting itu tuh, yang perlu ditahan kalau pemula tuh pengen sering entry gitu tuh perlu ditahan. Makanya karena dia pengen entry, dia akhirnya disikat semua tuh, M8 dilihat, M21 dilihat, M55 dilihat, semuanya dilihat, kalau semuanya dilihat ya akhirnya malah nggak kemana-mana gitu. Win rate-nya Mas Angga lebih gede di ETF besar ya? Enggak juga sih, sama aja win rate-nya. Cuman kan saya nggak trading ETF kecil, jadi saya nggak punya pembanding. Mas Jundra, clear banget, sangat jelas. Double mas. Ya pengen entry itu. Ya pengen catch up semua pulang, pengen dapetin semua move di market itu yang bikin nggak kemana-mana. Ya, oke. Okay. M150 mas langsung bertenaga luar biasa. M150 bisa, nggak semua orang tahu M150 mas. Itu temennya Kerating Deng ya. Ya besok kita akan balik ke basic teman-teman. Besok hari Senin, hari charting kita akan balik ke basic. Jadi ingat hari Sabtu Minggu ini supaya teman-teman berpikir. Jadi hari Sabtu Minggu akan kita lebih banyak psikologis kayak gini. Nanti Senin kita akan masuk ke basic. Jadi ya gitu aja terus kita. Nanti teman-teman di grup alumni ya kita udah mulai hafalnya, udah mulai hatam sama basicnya. Jadi nanti akan lebih banyak psikologisnya gitu ya. Oke, teman-teman thank you waktunya, thank you. Selamat berakhir pekan gitu ya. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai ketemu di live berikutnya ya. See you on another live.